apa-apa Bu, kita masih ajak latihan. Selamat pagi teman-teman, kita mau ada belajar 2 lagu baru dulu yang mungkin masih kurang familiar. Yang pertama dari NKB 106, Hidup Dalam Sukacita. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang, telah tercurah Roh Ilahi dari surga yang cerah. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Jadi nanti yang sudah familiar dengan lagunya boleh nyanyi lebih keras mungkin ya. Ada satu lagu lagi judulnya Waymaker, ini yang akan dinyanyikan saat penutup nanti. Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Iya, oke, 2 lagu tadi aja. Selamat hari Minggu teman-teman semua, kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Bersyukur tentunya bisa berkumpul, diberikan kesempatan dan kesehatan juga untuk kita boleh bersama-sama beribadah onsite ya. Sebelum kita mulai ibadahnya, saya persilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari teman-teman, kita mau angkat pujian bagi Tuhan Allah kita yang hadir pada saat ini. Kita mau tunduk menghadap Dia dan sembah Dia. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan
puji suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Dengan bangkit berdiri, kita mau katakan Raja yang mulia. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu, hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka kita hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh sebab itu, sebagai makhluk yang diciptakan Dia, Allah kita, dan untuk Dia, mari kita mau hidup dengan dipenuhi damai serta sukacita. Hidup dalam sukacita. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang, telah tercurah roh ilahi dari surga yang cemerlang. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Teman-teman, kalau ada yang sadar, mungkin yang udah datang dari tadi di awal, di slide pertama ada tema kita hari ini. Ada yang ingat apa? Ya, bukan kacang lupa kulitnya. Saya rasa nggak asing ya peribahasa ini buat kita semua, jadi nggak perlu dibahas artinya apa. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah kacang yang dimaksud adalah kita, manusia, dan kulitnya itu asal muasal kita berarti. Yang seperti barusan aja kita baca di ayat pembuka, asal muasal kita ya berarti Tuhan pencipta kita. Jadi siapapun kita hari ini, dan segala sesuatu yang kita boleh peroleh hari ini datangnya hanya dari Tuhan saja, teman-teman. Saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungi bersama, apakah kita tanpa sadar telah menjadi kacang yang lupa kulitnya, atau lebih jelas lagi manusia yang lupa penciptanya.
sambil kita naikkan pujian dari NKB 199, kita mau renungkan apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bait yang pertama akan diangkat oleh wanita, sementara yang pria berdoa. Sebaliknya di bait yang kedua, dan kemudian kita angkat bersama-sama pujian ini di bait yang ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar, ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Dengan bangkit berdiri, kita mau menyambut berita anugerah kita hari ini yang terambil dari 1 Yohanes yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu, teman-teman dipersilakan untuk saling memberi salam damai tanpa bersentuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai.
Kita mau sambut berita anugerahnya dengan nyanyian sambutan Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita memuji Dia Tuhan kita, Sang Raja Maha Pengasih dan Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu. Teman-teman, saat kita menyadari dari mana kita berasal, yaitu Tuhan, dan untuk apa kita diciptakan, yang seharusnya memang kita hidup untuk memuliakan Tuhan pencipta kita. Tapi saya yakin gak jarang kita gagal dan dibutakan oleh keinginan-keinginan kita pribadi, termasuk saya sendiri juga. Karena memang gak mudah ya teman-teman rasanya untuk menjadi selfless, untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Saat Tuhan meminta kita untuk menolong dan menjadi berkat untuk sesama at the expense of our convenience gitu. Tapi hari ini kita mau ingat bahwa di hidup kita hanya satu yang kekal dan abadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dialah harusnya menjadi segala-galanya buat kita. Dia akan memampukan kita untuk melewati segala sesuatu, mengisi kita saat kita hampa, dan terus mengangkat kita saat kita berulang kali gagal dan terjatuh. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy
kita berdoa. Kepadamu yang selalu ada bagi kami, yang selalu mendampingi kami dan selalu bersedia untuk menolong kami dalam segala keadaan Bapa. Kepadamu jugalah saat ini kami menyediakan diri dan juga waktu kami untuk mendengarkan apa yang mau Engkau sampaikan. Kami membiarkan Roh-Mu bekerja, sehingga hati yang paham dan hidup yang berani melakukan firman Tuhan kami terima. Mari ajari kami, mari bimbing kami, karena Engkau segalanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara masih tetap berdiri, kita akan sama-sama membacakan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang memberitakan demikian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, "Hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata Raja kepadaku, "Jadi apa yang engkau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, "Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, "Jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat Raja. Dan Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Iya, ini dicetek sampai. Oke, saudara selamat pagi, shalom. Saya masih menyesuaikan diri untuk ibadah onsite ya, keder. Udah biasanya cuma lihat layar doang gitu ya, atau kalau enggak udah terbiasa berhadapan dengan kursi kosong. Ya, selama ini udah berimajinasi sama kursi kosong saya ajak ngomong. Layar saya ajak ngomong, lama-lama gila emang, kalau pandemi ini agak panjang dikit gila lah kami ini kan. Ngobrol kan bagaimana caranya kalau pelayanan pakai Zoom, sementara orangnya semua off cam. Iya kan, lah kita ngomong berusaha untuk semangat, kan kalau begini kan enak ya lihat mukanya, ada yang bete, ada yang tidur, ada yang semangat, kan kita bisa tahu ya. Lah kan kalau layar kayak mana, orang mati semua, ayo dong dibuka dong. Nggak kejadian, jadi akhirnya kita pura-pura semangat aja udahlah ya kan. Wah oke saudara-saudara, padahal yang dilihat layar. Nah sekarang jadi lagi penyesuaian lagi nih ya. Ini udah cetek, nah kan, ya lagi terus. Nah
Saudara, tadi itu ada saudara baca POV ya, point of view. Karena seneng juga sih waktu pas terima judulnya, terus baca ayatnya. Ada satu kejutan di dalam ayat ini ya. Baca judul, lihat ayat. Nah, jadi yang ini kan kita udah tahu ya. Kacang lupa kulit itu kan kayak gini kan. Kalau kita pernah nolong orang terus tiba-tiba dia udah berhasil lah. Terus dia kayak pura-pura gak kenal sama kita kan sebel banget ya. Lu tuh kayak kapal lupa kulit, kacang lupa kulit gitu ya. Mungkin kita sendiri juga udah pernah dibilang seperti itu gitu. Kalau itu memang artinya, kalau seseorang buat jasa ke kita, terus kita lupa jasanya, emang kita tuh kacang lupa kulit emang. Tapi sesuatu yang menarik di bacaan kita hari ini adalah, cetek. Nah, saudara-saudara lihat deh. Kalau Nehemia ini ya, dia lahir di Yerusalem, lalu dia jadi juru minuman raja, jabatan paling tinggi untuk masa itu karena dia dekat sekali sama raja gitu ya. Emosinya dia, mental health-nya dia tuh diperhatiin banget karena kalau juru minuman raja itu mentalnya terganggu, raja juga nggak aman gitu ya. Itu sebabnya dia tuh itu pekerjaan yang penting, bukan cuma nyediain minum doang, bukan. Tetapi dia mati dulu baru raja mati, istilahnya gitu. Ya. Jadi dia sampai di titik itu tuh nggak ada orang Yerusalem yang bantu, enggak. Kalau kita kacang lupa kulit udah wajar, kacang jangan suka lupa sama kulit. Nah masalahnya yang lagi kita omongin sekarang adalah ini kulit lain. Kerennya itu, saya juga benar, jujur saya bersyukur banget ya dapat tema hari ini karena saya sendiri juga belajar, pemahaman saya diperbarui gitu ya. Sudut pandang saya diperbarui tentang hal ini. Belum ya. Oke, Yerusalem itu bukan tanah kelahiran Nehemia, oke? Dia lahir di Persia. Kalaupun ada yang harus dia ingat ya orang Persia dong. Kalaupun ada yang dia ingat ya siapa yang bikin dia jadi juru minuman raja itu dong, ya. Nah ini orang kucuk-kucuk dari Yerusalem ngaku saudara. Lalu kemudian bilang, aduh di Yerusalem kami malu banget, tembok nggak ada, bait Allah udah ada karena Ezra udah membangun bait Allah. Itu pun juga duitnya dari Artasasta, dari rajanya dia juga nih. Udah nih, bait Allah udah jadi, tembok belum? Ya, udah 13 tahun gak ada tembok. 13 tahun sejak bait Allah berdiri gak ada tembok. Nah sekarang mereka datang, malu kami gak ada tembok, ya gak punya pagar. Tapi ya mau digimanain gitu ya. Orang-orang di situ bupati-bupatinya di Yerusalem itu korup banget. Jahat banget bupati-bupati di Yerusalem. Nah Nehemia ini cuma dikasih tahu. Kepikiran dong. Orang-orangnya udah pada pulang, dia kepikiran. Dia gak punya urusan apa-apa sama Yerusalem, gak ada. Ya, saya hanya membayangkan gini, dia orang Persia. Sama kayak bahasa ibu dari orang tua saya aja saya nggak tahu. Ya, kemungkinan besar si Nehemia juga nggak terlalu fasih bahasa Ibrani misalnya. Karena dia memang lahir besarnya di Persia gitu ya. Coba kalau saudara kita yang di Belanda suruh datang ke Indonesia kan kita pusing ngomong sama dia. Karena dia nggak tahu bahasa Indonesia gitu kan. Nah si Nehemia ini juga begitu. Dia nggak punya hubungan apapun dengan Yerusalem kecuali bahwa dia keturunan Israel, udah gitu doang. Itu siapanya siapa, itu bahasanya kayak mana atau tinggalnya di mana, dia nggak punya urusan. Ya. Tetapi walaupun dia tidak terhubung apapun dengan Yerusalem, namun apa yang kita lihat hari ini adalah sesuatu yang, coba cetek. Coba next. Nah, kita mau lihat sudut pandangnya nih, ya. Kita mau lihat sudut pandang. Dan ini sesuatu yang bagi saya, oke, ternyata di dalam hidup kita itu nggak selalu diingatkan bahwa kita harus ingat sama kulitnya kita. Tetapi pembelajaran kita hari ini adalah kita ingat sama kulit yang lain. Itu yang dikasih tahu sama Nehemia. Itu hal yang baru yang saya dapat sekarang. Coba kita mau bicara soal sudut pandang ya. Coba dicetek. Nah, teman-teman jangan diapa-apain dulu, jangan diapa-apain. Ya, oke. Kita lihat ya, ini ada mobil yang ini yang videoin temannya parkir mobil gitu ya. Nah, teman-teman nanti sebentar akan dengar orang itu bilang stop. Kenapa sampai dia bilang stop? Ya, coba cetek. Zach, it's really not. No, Zach, stop. Ya, kenapa dia bilang stop? Hah? Coba unmute, coba unmute. Kenapa dia bilang stop? Karena mau nabrak.
Di sini kita bicara tentang POV. Di sini kita bicara tentang point of view. Sudut pandang mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Oke? Nah, ini baru dicetek nih. Yo, Nggak ada what? yang ditabrak. How did you do that? It worked. Iya, dari sudut pandang tertentu kelihatannya mau nabrak ya. Tapi begitu sudut pandangnya diubah, nggak ada yang ditabrak. Perubahan sudut pandang mengubah cara kita, turut mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Nah, berikutnya deh. Nah, yang teman-teman lihat bujur sangkar, bentuk aneh, apa lingkaran? Lihat pakai mata aja, nggak usah pakai iman, ya ampun. Sampai begini-begini dong, ya ampun. Apa sih? Cuman ditanyain aja bujur sangkar, bentuk lain, lingkaran. Oke, coba cetek. Dari sudut pandang ini, lihatnya seperti ini. Ketika kita mengubah sudut pandang, bentuk aslinya ini. Ketika kita lihat dari sudut lain, hasilnya ini. Sudah? POV, sudut pandang. Itu sebabnya sekarang kita mau melihat Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 dari sudut pandang yang berbeda. Cetek. POV-nya Nehemia buat kita sekarang ini adalah, selama ini menurut kita, yang namanya balas budi, yang namanya peduli, yang namanya berbuat baik, ya, itu untuk balas budilah kita melakukan kebaikan gitu. Untuk balas budilah, untuk balas jasalah kita berbuat baik. Selama ini kita melihatnya dari sudut pandang itu ya. Itu sebabnya kenapa kalau waktu masih sekolah, kalau guru nggak ngajar di kelas ini kita nggak negor, ya. Kita cuma negor guru yang ngajar di kelas kita. Kalau guru di kelas lain, makanya guru suka curhat. Tuh anak main nyelonong aja dong. Mentang-mentang saya nggak ngajarin dia. Ya, karena yang anggapan kita adalah saya berbuat baik sama orang yang buat baik sama saya. Saya balas jasa buat orang yang pernah berjasa sama saya. Namun apa yang disampaikan oleh Nehemia kali ini mengubahkan sudut pandang kita. Next, belajar dari POV Nehemia 1. Next. Oke, dah. Ya. Tadi di awal saya udah sampein, ada berita sedih yang dibawa dari Yerusalem. Kemungkinan besar orang ini Nehemia nggak kenal. Ya. Kemungkinan orang besar ini Nehemia malah belum tahu siapa mereka, gitu ya. Setelah mereka memperkenalkan diri barulah Nehemia tahu. Tapi waktu mereka pulang, Nehemia benar-benar kepikiran. Dan kepikirannya dia itu sampai ngaruhin kerjanya. Di ayat yang tadi kita baca, dia sedih banget dan itu belum pernah terjadi. Ya. Dan ketika juru minuman sedih atau juru minuman terganggu perasaannya, itu bahaya buat raja. Karena itu raja sampai nanya. Oke, kepikiran sekali. Orang-orang itu udah pulang tapi dia kepikiran. Coba next. Saya ajak teman-teman untuk bandingkan dengan ini. Bandingkan waktu ada orang datang ke kita terus curhat, orang itu kita nggak pernah kenal. Respon kita gimana? Waktu dia pulang kita kepikiran nggak sama apa yang dia ceritain tadi? Belum tentu, mohon maaf. Yang penting kita udah dengerin. Oh gitu ya, oh ya udah deh, aku doain ya. Mentok begitu, ya kan? Kita nggak akan kepikiran, orang nggak kenal. Dia datang cerita, ada masalah, kita kasih waktu. Udah sampai di situ aja. Dia pulang ya udah kita jalanin lagi ke kegiatan kita seperti biasa. Nehemia beda. Orang-orang itu udah pulang, tapi dia tetap kepikiran. Kepikirannya itu bukan hanya kepikiran yang biasa-biasa aja, tapi kepikiran yang bisa membuat dia sampai pekerjaannya aja terpengaruh. Padahal dia nggak punya hubungan apapun sama Yerusalem. Dia nggak punya urusan sama Yerusalem, mau rontok, mau bangun, mau apa itu nggak ada masalah. Orang dia bakal kerja, hidup mati di Persia kok. Dia itu seorang kasim. Tahu kasim artinya apa tahu? Tahu kasim nggak? Tahu ya. Jadi dia itu dikebiri supaya dia nggak bisa menikah. Karena hidupnya untuk raja. Jadi dia udah tahu dia matinya di Persia. Nggak ada urusan sama Yerusalem. Bandingin sama kita. Waktu seseorang datang, lagi mau menceritakan kesulitan mereka buat kita. Respon kita paling banter, dengerin. Paling banter, kita jamin perasaannya dia bahwa kita akan mendoakan dia. Udah. Setelah itu hidup normal lagi, gitu ya. Next. Nah, setelah itu raja terganggu dan lain sebagainya lah, kemudian raja mendukung. Coba deh, kalau diingat-ingat lagi bacaannya tadi, raja tuh mendukung dengan semua bantuan terbaik. Oke. Dan kemudian
Bukan cuman kirim barang, enggak cuman kirim barang. Nehemia turun tangan. Dan itu adalah turun tangan pertama sampai dia mati di Yerusalem. Dia memang balik ke Persia sekitar 2 tahun. Tapi habis itu dia memberikan hidupnya untuk tetap ada di Yerusalem sampai mati. Kenapa? Yerusalem itu bupati-bupatinya jahat, korup. Mereka makan enak, rakyat menderita. Mereka pasang pajak tinggi, rakyat menderita. Itu di Yerusalem. Jadi dia menjaga, dia berusaha. Nehemia pergi ke Yerusalem itu ngasih makan orang Yerusalem, ngasih makan rakyat. Dan tembok yang terus tertunda pembangunannya. Bertahun-tahun tertunda pembangunannya. Karena tiap kali mau dibangun ada si itu tadi Sanbalat sama Tobia digangguin gak jadi bangun tuh tembok. Sama Nehemia cuma 52 hari jadi temboknya. Ya, luar biasa. Dia adalah seorang organisator katanya yang terbaik karena dia bisa handle semuanya. Dia bilang sama orang-orang di yang lagi membangun, tangan sebelah pegang semen sama batu, tangan sebelah pegang parang. Itu si Tobia datang hajar aja, 52 hari selesai. Ya, upayanya luar biasa. Dia total dia berusaha untuk membantu orang Yerusalem walaupun dia nggak punya hubungan apapun dengan Yerusalem. Coba next. Ya, bandingkan dengan bantuannya kita. Waktu kita mau bantu orang, jujur aja ya, jujur li nih ya. Waktu kita mau bantu orang biasanya supaya nggak diganggu lagi. Ya udahlah kasih lah. Dia perlu apa sih? Ya udah kasih aja biar nggak usah diganggu. Udahlah, butuh apa sih dia? Buat bangun gereja, ya udah kasih lah berapa yang kita punya, kasih aja lah. Motivasi kita untuk membantu adalah supaya nggak diganggu, supaya udahan. Tapi motivasi si Nehemia untuk bantu kulit lain ini adalah total. Dia kasih semuanya, dia kasih dukungan, dia minta, raja aja dia minta loh dukungannya. Dia berikan yang terbaik buat Yerusalem. Sehingga ini yang kita pelajari saudara-saudara, coba next. Kalau saudara mau peduli, kalau saudara mau berbuat baik, yang selama ini orang bilang itu untuk balas jasa. Hari ini saudara dan saya melihat dari sudut pandang yang lain, kita belajar bahwa balas jasa bukan lagi alasan untuk peduli. Balas budi bukan lagi alasan untuk perbuatan baik. Tetapi ketika kita mau peduli atau berbuat baik, dasarnya adalah karena kita mau membuat orang lain juga mengalami kebaikan Tuhan. Ya, karena kalau alasannya adalah balas budi atau balas jasa, lingkungannya kecil. Balas jasa saya ya ke mama saya gitu, yang udah membesarkan saya, ya udah, terus mama-mama yang lain gak saya peduliin, apalagi mertua. Iya kan? Lah mertua biasanya buat apa ngelahirin suami saya doang? Kalau itu alasannya. Tetapi ketika kita peduli, ketika kita berbuat baik, alasannya adalah supaya semua orang merasakan kebaikan Tuhan. Kita juga akan peduli pada kulit-kulit lain. Gak hanya kulit dari mana kita berasal. Gitu ya teman-teman, ini POV-nya. Ketika teman-teman dan saya mau melakukan sesuatu bagi orang lain, semua tindakan peduli kita, atau tindakan kita yang baik budi itu, kita lakukan supaya orang lain juga mengalami kebaikan Tuhan. Coba next. Peduli sebaiknya bukan karena balas jasa. Karena sekalipun seorang tidak berbuat jasa buat kita, tetapi orang itu tetap layak untuk menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, saya sejak pandemi jadi install TikTok deh. Buku tebel baca 15 detik, siapa yang gak mau? Ya kan? Baca buku tebel 15 detik. Ya TikTok lah. Orang udah gak berani curhat sama pendeta, ya kan? Ya TikTok lihat. Waduh, ada kejadian ini, kejadian itu. Nah, saya ngikut nih akunnya dia. Namanya Zack. Ya. Apa yang orang boleh bilang, itu kan dia konten. Terserahlah mau bilang konten apa enggak. Tetapi yang jelas dari apa yang dia lakukan itu memberi ide bagi orang lain. Ya, urusan konten ya kita udah nggak bisa. Sekarang kalau dia nggak ngonten, terus jadinya kita kan juga nggak bisa tahu gitu loh, nggak dapat ide untuk kebaikan, untuk berbuat baik.
Yang salah itu kontennya kalau, ya Bu, oke Bu, diulang ya. Ini saya mau ngasih Ibu bantuan nih, ulang ya, ulang. Tadi kayaknya masih blur, ulang. Nah itu yang keliru. Tapi kalau modelannya kayak gini saya yakin gak keliru. Ini gak cuma sekedar ngonten. Kita lihat apa yang dilakukan Zack ya. Ini bisa jadi ide buat kita. Dia melakukannya bagi kulit-kulit lain. If anyone made you feel not good enough, take a flower plus hug me. You missing someone these holidays? What are you missing? My dad. Where's your dad? Dad. Sorry, man. It's all good. It was his anniversary last year of dying. What's going on? Itu dia menutup matanya, jadi dia nggak lihat siapa yang dia peluk. I'm Zachary. Oh, it's really nice to get a hug from somebody. You're amazing. Oh, you're amazing. Don't ever stop doing what you're doing. Excuse me. I'm so sorry to bother you. I left my wallet at home and I'm trying to get my daughter socks. Do you have like $2 to help me pay for these socks? I'm Yeah, $3. $3. Do you have $2 by any chance? I can pay one for you. Are you sure? Can I ask why you said yes to me? Why I said yes? Yeah. It's more blessed to give than receive. What's your name? Pat. Thank you so much, pal. I'm Zach. Nice to meet you. Before you go, Pat, what I was doing, the first person who said yes to me, I was blessing them with $500. This is for you. More blessings to receive, like you said. Thank you, Jesus. Can I give you a hug by any chance? You sure? I'm dead serious. Thank you so much. Glory to God. Do you have like $1 by any chance? I'm trying to get my mom a Mother's Day card. I can see if I have one. I apologize. No worries. Are you buying some baby food right now? Yes, my son ran out of some stuff. How old's your son? It's just over a year. He's about 13 months. Can I ask why you said yes to me? One thing I've noticed with COVID is that the lack of human compassion in this world, and I don't want it to be that way for anybody. I'm actually gonna give this back to you. I wanted to bless a mom for Mother's Day. Okay? At $1,000. Are you serious? I'm dead serious. No, I can't do that. You can help me. Yeah? This is Well, for you. everybody needs help. Can I give you a hug by any chance? Yeah, absolutely. You have no idea. What's your son's name? Memphis Baron Pierce for MVP. What's your message to the world? Spread kindness, because everybody needs help. Alasan untuk berbuat baik. Tidak lagi kita lakukan untuk balas jasa kepada kulit kita. Hanya kepada kulit kita. Tetapi Nehemia hari ini mengajarkan saudara dan saya. Dasar dari semua tindakan peduli kita dan kebaikan kita bagi orang lain. Yang tentu saja bukan hanya dari kulit kita. Adalah supaya setiap orang boleh merasakan kebaikan Allah. Dan ketika saudara dan saya melakukannya, lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Supaya orang lain tetap bisa merasakan Tuhan baik sama mereka juga. Jadi saudara, coba If anyone made you feel not good enough, ini pertanyaan untuk saudara bawa dan renungkan. Kulit lain mana yang tidak ingin saudara lupakan hari ini? Saya mau sampaikan kepada semuanya, next. Selamat mengingat kulit lain. Tuhan Yesus memampukanmu menyebarkan kebaikan. Amin. Kita masuk dalam saat hening untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, untuk pokok doa syafaat kita hari ini ada beberapa. Yang pertama, supaya pemuda yang mendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Kedua, untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Ketiga, untuk bangsa dan negara kita dari segala aspek, ekonomi, sosial, politik, transisi dari pandemi ke endemik, juga vaksinasi. Keempat, ada bersyukur atas kelahiran anak Kojos dan Cianit yang pertama. Terus ada juga Benedik yang baru aja lulus S1. Dan kita juga mau berdoa untuk persiapan minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Untuk doa syafaat, saya persilakan Bu Grace. Ya. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan. Ketika selama ini kami berpikir kami melakukan kebaikan hanya kepada mereka yang berbuat jasa kepada kami, namun Nehemia mengajarkan kami untuk melakukannya kepada siapapun agar setiap orang mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk menegur kami, sekaligus meyakinkan kami bahwa ini dapat kami lakukan di dalam hidup kami kepada mereka yang bahkan tidak berbuat jasa kepada kami. Bapak, kami berdoa bagi kesehatan semua kami. Pandemi ini sungguh mengajarkan kami betapa berharganya kesehatan dan itu tidak dapat kami upayakan. Bahwa menjadi sehat adalah anugerah Tuhan. Karena itu tolong kami untuk menjaga anugerah ini bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Sehingga setiap kegiatan pelayanan yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, ataupun studi yang sedang kami jalani, semuanya dapat kami jalani dengan baik, dengan tubuh yang sehat. Kami mendoakan bangsa dan negara kami untuk segala kondisi. Ketika kami melihat resesi yang dialami oleh negara-negara lain, Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Ada jalan keluar untuk semua ini. Biarlah pertolongan-Mu nyata bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami resesi dan bagi kami ketika kami ada di dalam keadaan yang baik saat ini makin pulih. Tolong kami juga untuk tetap waspada menjaga diri kami dan juga orang lain. Sehingga keadaan bangsa kami akan menjadi keadaan yang sangat-sangat terkendali. Kami mendoakan persiapan perjamuan kudus yang akan kami ikuti minggu depan. Bapak menolong sehingga setiap persiapan hati kami akan mengingatkan kami bahwa kami mengikuti perjamuan kudus, menjawab undangan-Mu bukan karena kami layak, melainkan karena kami dilayakkan. Dan kami hadir makan dan minum semeja dan sehidangan dengan Kristus adalah bentuk kasih sayang Bapa, kemurahan hati Bapa bagi kami. Siapkan kami ya Bapa. Sebagai satu keluarga besar pemuda GKI Samanhudi, kami berdoa dan bersyukur bagi kelahiran anak pertama dari Kojos dan juga Cianit. Biarlah mereka menjadi orang tua yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk merawat, membesarkan anak mereka menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Engkau juga menolong setiap penyesuaian yang harus mereka jalani sebagai ayah dan ibu baru. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalani itu sangat menjadi berkat bagi anak yang saat ini Engkau percayakan bagi mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan Benedik karena akhirnya dia boleh menyelesaikan studinya. Tidak mudah ya Bapak, tetapi ketika dia boleh sampai pada tahap ini, tolong dia dan persiapkan dia untuk tahap selanjutnya. Sehingga apa yang dia perjuangkan di dalam hidupnya akan menjadi sebuah perjuangan yang berbuah manis. Terima kasih ya Bapak di surga, kami serahkan minggu baru yang akan kami jalani. Hadirlah bersama-sama dengan kami di minggu ini, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di minggu ini. Doa, syukur, dan permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke dalam kantong persembahan yang ada di depan, atau dengan menggunakan QR Code. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari bersama kita berdiri, kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dan kelimpahan yang kami rasakan, dan kami yakini tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami bersatu hati membawa persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur dari hati kami yang paling dalam, karena kami menyadari bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberikan begitu banyak berkat bagi kami. Dan terlebih dari semuanya, ajarkan kami untuk bisa memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, bersyukur banget atas firman yang kita dengar hari ini tentang Nehemia yang sadar bahwa dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi dia memiliki kewajiban juga untuk membuat orang siapapun itu untuk merasakan kebaikan Tuhan. Mari teman-teman, kita mau belajar dari Nehemia, kita mau bangkit, kita mau dengarkan panggilannya. Walaupun gak selalu mudah, akan banyak musuh dan rintangan, tapi kita mau jadi pemuda yang pantang menyerah dan maju terus bersama Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau
seberat apapun rintangan untuk hidup bagi dia. Kita mau imani bahwa Tuhan turut bekerja membukakan jalan bagi kita yang bersedia menjadi saluran berkat-Nya. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Oke, ada yang baru pertama kali hadir di kebaktian pemuda kita? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nggak ada berarti kita, kalau ada, oh ada. Ada, ya boleh kenalan dulu namanya siapa? Ya kita berikan sambutan teman-teman, selamat datang. Selamat datang buat Margareta. Oke, selamat datang. Sampai ketemu minggu depan. Oke, ada pengumuman hari ini. Pertama minggu depan nggak ada kebaktian pemuda ya teman-teman, kita gabung ke umum karena ada perjamuan kudus. Terus ada pengumuman untuk pelayan hari ini dan ini 10 Juli, kebaktian 10 Juli di Ruang Yerusalem, betul ya? Oke, jadi 10 Juli di Yerusalem, jangan ke sini. Pendetanya ada pendeta Sam, terus pelayannya ada Cijerlin sebagai liturgos pemusik Wahyu, singernya ada Ko Hendrik dan Ci Agnes, mulmetnya Samuel Vincent dan publikasinya Novia Halim. Oke, kalau pelayan hari ini berterima kasih atas Bu Grace Bustami, pembawa firman hari ini, Ci Monita sebagai penatua, saya Nicolin sebagai liturgos pemusik ada Aaron di cello dan Noah piano, singernya Trimalian dan Ci Feli, mulmet ada Yogi dan publikasinya Kak Erna. Oke, ini ada pengumuman ya dari tim persekutuan. Ya, shalom semuanya. Ini ada pengumuman untuk tanggal 10 Juli kita ada persekutuan nobar
Kayaknya kurang tertarik ya, enggak. Jangan gitu dong. Tertarik. Pesimis yuk. Ya kita ada persekutuan nobar, ya masih kurang tertarik. Tapi ya diusahakan nonton semua ya teman-teman. Ini tanggal 10 Juli kita bakal nonton film yang berjudul Klik. Kalau yang belum nonton, boleh banget nonton bareng. Kalau yang udah, nggak apa-apa, nonton lagi juga nggak apa-apa. Jamnya itu jam 12 di lantai 3 ruang Yerusalem. Terus kita ada makanan juga sebelum nonton, jadi jangan khawatir teman-teman nggak dapat keroncongan perutnya, jadi kita ada makanan. Gitu. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Oke, sekian pengumumannya teman-teman, makasih. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.